Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, masih semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kalian akan belajar pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 dalam subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan, tema 3. Pembelajaran 3 diawali dengan muatan PJOK. Kamu sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu. Tetapi kamu akan berolahraga dahulu dengan teman-temanmu. Hari ini kalian akan mengenal permainan kasti. Pasti kalian sudah tahu ya tentang permainan kasti. Ya, ini adalah anak-anak sedang bermain kasti. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapat nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan tidak begitu luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Seperti ini ya. Ada yang menjaga, ada yang memukul. Yang dilakukan oleh dua regu. Nah, selanjutnya perhatikan cara bermain kasti. Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Yaitu keterampilan gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, dalam bermain kasti dibutuhkan sikap, yaitu disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Selanjutnya, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Menurutmu, dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Ayo kita cari tahu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau di rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya apa? Yaitu menanam tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, simaklah informasi berikut. Kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, yaitu mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Ya, seperti ini kencurnya. Selanjutnya kunyit.
Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Yang ketiga adalah jahe. Jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Ya, kalian pasti sudah pernah melihat ini ya. Kencur, kunyit, jahe. Nah, selanjutnya informasi penting apa yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Bahwa lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu masakan dan bahan obat-obatan. Apa yang kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Jika saya memiliki lahan kosong, saya akan menanaminya dengan tanaman obat-obatan. Berdasarkan informasi tadi, hal baik apa saja yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan dan sekaligus tanaman obat. Selanjutnya kita simak cerita petualangan. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jaja. Pak Jaja memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jaja, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli di lingkungan yang dapat kamu lakukan. Ya, menurutmu cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Cara mencintai lingkungan, hal yang dilakukan yaitu 1. Menghemat pemakaian air bersih di rumah. 2. Menghemat pemakaian gas apa saja. 3. Menghemat pemakaian kertas. 4. Menanam pohon di halaman yang kosong. 5. Menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Lalu bagaimana cara mencintai hewan? Mencintai hewan, caranya 1. Menyiram membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberi makan dan minum secara teratur, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, mengasihi dan menyayanginya, serta membersihkan kandang dan sekitar kandang.
Cara mencintai tumbuhan yaitu 1. Menyiram tumbuhan setiap hari, memberi pupuk secara teratur, memberi obat pembasmi hama, membersihkan bagian tumbuhan yang layu, dan menjaga dari gangguan hewan. Selanjutnya, contoh sikap mencintai lingkungan yang lain. Ya, di sini cara mencintai tumbuhan dan hewan. Antara lain beri makan, memeriksa kesehatan hewan, memberi pupuk pada tumbuhan, membasmi hama tanaman, membuatkan kandang untuk hewan, dan tanaman disiram 2 kali sehari. Yaitu adalah pembelajaran 3. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Nah, kita akan mengamati gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, atau dari sebelah kiri itu, gambar hutan gundul, yang tengah adalah banjir, yang sebelah kanan adalah tanah longsor. Kayak apa penyebab hal di atas? Kita mulai dari sebelah kiri. Penyebab hutan gundul adalah penebangan hutan secara liar. Penyebab terjadinya banjir apa? Karena hutan gundul dan penyempitan aliran sungai. Penyebabnya hutan longsor itu adalah karena hutannya gundul, sehingga tanahnya longsor. Kemudian dampak bagi lingkungan. Dampak atau akibat dari hutan gundul, yaitu lingkungan menjadi rusak. Kalau banjir, banjir merusak sarana dan prasarana umum. Kalau tanah longsor, lingkungan menjadi rusak. Selanjutnya, dampak bagi masyarakat adalah karena hutan gundul, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Karena banjir, masyarakat menderita kehilangan harta benda dan nyawa, ya. Kemudian karena tanah longsor, banyak rumah tertimbun dan banyak korban jiwa. Yang keempat, tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Saran untuk hutan gundul, sebaiknya hutan tidak boleh ditebang sembarangan. Untuk banjir, sebaiknya tidak membangun rumah di tepi sungai dan tidak menebang hutan sembarangan. Untuk tanah longsor, sarannya adalah sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Dampaknya apa? Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan berdampak merugikan bagi warga tersebut. Nah, selanjutnya tulislah fakta di lingkunganmu. Amati lingkunganmu, kemudian tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Kamu bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu, atau dari pengamatan kamu sendiri, ya.
Di sini ada contoh hal yang dilakukan masyarakat, faktanya, hal yang nyata dilakukan ya. Satu, membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi hal-hal apalagi yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan kamu? Misalnya, dua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Atau misalnya masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Nah, kalian temukan fakta-fakta itu, tulis di sini. Kemudian, dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Nah, dari banyaknya fakta yang sudah kamu tuliskan tadi, dikelompokkan di sini mana hal yang baik atau mana hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Dipisah ya. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah mencintai lingkungan? Jelaskan. Lalu, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Tulislah saranmu. Menjaga lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Selanjutnya kita ke muatan matematika. Edo pergi ke tempat penampungan sampah. Ia melihat data sampah yang ada di TPS. TPS itu apa? Tempat pembuangan sampah. Ternyata setiap minggunya TPS tersebut mengumpulkan 2.350 kg sampah. Jenis-jenis sampah yang ada di TPS adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada diagram. Ini namanya diagram lingkaran. Yang berwarna orange itu logam, hijau plastik, biru rumah tangga, ungu lain-lain. Nah, berdasarkan data di atas, hitunglah taksiran berat sampah rumah tangga setiap minggu. Ingatkah kamu pada bilangan persen acuan? Bilangan persen acuan kalian bisa lihat kembali di pembahasan sebelumnya, yaitu pada subtema 1 di halaman 28 ya, tentang bilangan persen acuan. Ada 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Bilangan-bilangan itu akan membantumu dalam melakukan penaksiran operasi persen. Misalkan 23% dari 2.400. Kenapa di sini dituliskan 2.400? Kita lihat di uraian sebelumnya.
Setiap minggunya TPS tersebut mengumpulkan 2.350. Ya, untuk memudahkan penghitungan, 2.350 dibulatkan saja menjadi 2.400 kg. Nah, misalnya di sini ada bilangan persennya kan 23%. Nah, mendekati 25% ya. Bilangan persen acuannya itu 25%. Jadi 25% dari 2.400. Ingat bahwa 25% sama dengan seperempat. Cara menghitungnya adalah seperempat dari 2.400. Hasilnya adalah 600 kg. Berdasarkan data sampah TPS Sukamakmur, hitunglah taksiran 1 berat sampah rumah tangga setiap minggunya, 2 berat sampah plastik setiap minggunya, 3 berat sampah lain-lain setiap minggunya, 4 berat sampah plastik dan sampah rumah tangga, berarti ini dijumlah, 5 selisih sampah logam dan sampah rumah tangga ini dikurang. Berarti tugas hari ini pembelajaran 3 tidak ada tugas tertulis. Nah, pembelajaran 4 ada, yaitu halaman 116 sampai 117. Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada kolom berikut sampai dengan halaman 117. Namun, buatlah laporan hasil pengamatan kendaraan masyarakat dan hasil pengamatanmu itu tidak usah dikerjakan. Selanjutnya, tugas 2 yaitu muatan matematika di halaman 119. Selamat belajar, selamat mengerjakan.